Welcome to Unit Podcast. Welcome to Unit Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih di Unit Podcast. Ngobrol bareng Unit yuk. Kali ini kalian akan ditemenin sama Aura dan Olin. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng penulis dari cerita Wattpad, Au dan puisi, yang tentunya berasal dari Unit dong. Nah, penasaran gak sih ada siapa aja yang bakal ngobrol bareng kita di sini? Makanya yuk kenalan dulu. Ada Rizky, Kak Arasel, sama Kak Ii. Coba dari Kak Nadia dulu deh mulai perkenalannya. Hai, kenalin aku Nadia Rizky. Aku sebagai salah satu penulis di unit. Hai semua, salam kenal. Asel, biasa dipanggil Ara sama teman-teman. Aku salah satu penulis Alternative Universe di Twitter. Halo semuanya, aku Ii. Aku salah satu pet dan aku juga salah satu unit. Salam kenal semuanya. Kalian tahu Unity itu dari mana sih? Kalau aku tahu Unity itu sebenarnya sudah dari lama. Dari zaman audisi sudah tahu, tapi untuk tahu yang beneran itu semenjak vlognya Bang Gigi yang di SCTV Awards apa itu kalau nggak salah. Terus kalau untuk mulai nge-stan itu pertengahan Januari tahun ini. Kalau aku itu sebenarnya udah tahu dari pas videonya Aulion, cuman baru tertarik banget pas mereka itu ada di video cerita pulang sekolah. Nah, mulai dari situ karena musikal juga, jadinya aku kayak tertarik aja. Oke, kalau aku sendiri tahu Unity itu dari bulan Februari kalau nggak salah, masih baru. Itu tuh waktu itu muncul MV Pangeran Tidur dan pertama kali aku denger kayak langsung suka aja gitu, apalagi pas pertama itu suara Bang Sandi yang paling itu ya khas banget waktu itu menurut aku. Terus akhirnya aku kepoin dan akhirnya sampai saat ini deh jadi unit. Terus kalau misalnya boleh tahu, kalian tuh mulai nulis itu dari kapan sih? Kalau aku jujur dari SD, tapi berani nge-publish itu baru waktu jadi unit ini, maksudnya berani nge-publish itu waktu era Restu Waktu. Aku itu awalnya bikin puisi karena sudah dikasih tahu judulnya Restu Waktu, terus kepikiran aja bikin nulis-nulis, aku share, ternyata unit banyak yang suka, aku lanjutin. Kalau aku sendiri dari SD juga sama dari kurang lebih 2013, 2012, 2013. Tapi ya itu nggak dipublish, baru dipublish tuh pas jadi unit ini. Sempat pernah ditawarin, mau nggak ceritanya dipublish atau sebagainya, cuman ada hal yang menurut aku kayaknya nggak deh gitu. Jadi kurang berani, makanya dikip terus. Sekarang baru mulai nge-publish tulisan-tulisan aku gitu. Kalau aku sendiri yang benar-benar dipublish ke media publik kayak Wattpad ini ya baru dari bulan Juni 2021 ini. Sama kayak Nadia, sama kayak Aras. Itu tuh sebenarnya nulis itu dari lama, cuman yang berani publish itu baru belakangan ini gitu. Oh, ternyata udah dari lama ya kalian suka nulis. Nah, motivasi kalian buat nulis itu apa sih? Kalau aku motivasinya itu untuk ngeluarin apa yang aku rasakan, dan nulis itu hal yang aku suka gitu. Asal suka, ya udah aku tulis saja. Kalau aku untuk kayak apa ya, dulu tuh suka nulis-nulis perasaan gitu loh. Kayak kayak diary gitu mungkin ya. Tapi bukan diary. Suka nulis-nulis kayak gitu. Terus kata mama, jangan cuma ditulis sendiri. Coba dikembangin. Terus aku merasa kayak, oh iya mungkin aku coba dan ternyata berbuah juga. Terus aku juga suka ngerangkai kata-kata kan dari dulu tuh suka banget sama bahasa Indonesia, suka banget sama ngerangkai kata-kata, suka nulis. Jadi itu cara aku gitu untuk mengimplementasikan apa yang aku suka dan apa yang aku rasa gitu. Kalau untuk aku sendiri emang dari awal kan nulis itu kan hobi. Sebenarnya itu udah hobi aku. Sebagai healing juga sih kadang kalau misal aku lagi sedih atau lagi senang, emang biasa kalau kita udah suka, kayaknya itu bakal jadi obat kita sendiri sih. Oke. Kalau kalian tuh biasanya cari inspirasi buat nulis itu gimana?
Kalau aku inspirasi itu dari apa yang terjadi atau apa yang aku rasa. Jadi aku nulis sesuai apa yang sekarang terjadi gitu. Kalau Aras itu sama sih kurang lebih ya, tentang kehidupan sehari-hari, tentang apa yang aku rasain. Kayak misalkan hari ini lagi kesel, ya aku tulis apa yang aku rasain. Yang kemudian bisa dikembangin jadi cerita kayak gitu sih. Sama sama teman-teman, misalkan teman aku lagi kenapa nih? Atau orang lain, tetangga kah? Apakah apa yang terjadi di sekitarku itu buat aku bisa jadi motivasi untuk nulis gitu. Kalau aku untuk inspirasi tulisan aku juga sama, biasanya dari sekitar sendiri atau dari kehidupan aku sendiri. Karena kan biasanya kita suka ngeliat tuh di sekitar kita ada yang sekiranya mengesankan, menyedihkan, itu biasanya kita tulis. Dan biasanya bisa jadi sebuah cerita atau mungkin kalau buat Nadia bisa buat kata-kata yang bagus buat puisinya dia. Nah, kan kalau bikin tulisan tuh butuh waktu ya. Biasanya berapa lama sih buat bikin satu cerita atau satu tulisan? Kalau aku nulis itu sebenarnya bisa cepat, kayak 5 menit, 10 menit itu bisa. Tapi aku tuh punya kendala yang paling besar tuh di mood. Kalau moodku udah jelek, aku nggak bisa nulis. Kayak kalau hatiku sudah nggak baik, kenapa aku nulis gitu. Jadi semua tergantung mood sih kalau aku. Cepet bisa, tapi moodnya balik lagi. Kalau aku sama sih, kurang lebih ya. Nggak tentu, jadi bisa 5 menit beres, atau kalau cerita panjang bisa 1 hari beres. Kadang kalau emang nggak ada mood sama sekali atau nggak ada feel di cerita itu, bisa berbulan-bulan karena kan yang kita kasih itu apa ya, cerita kan. Kalau kita aja nggak punya feel, nanti yang baca juga ikutan nggak punya feel gitu. Jadi ya nggak tentu, kadang bisa sehari, sebulan, sampai moodnya itu ada aja gitu. Kalau untuk cerita aku sendiri kan itu Wattpad cukup panjang ya. Jadi kalau untuk dari awal sampai selesainya itu aku butuh waktu sampai kurang lebihnya 2 bulan. Itu buat ceritaku yang pertama sampai selesai. Nah, kalau ini mungkin lebih buat ke Kak Ara sama Kak Ii ya. Soalnya kan tulisan kalian itu kan dalam bentuk cerita. Di sini tuh, kenapa sih kalian milih pemeran si A atau si B dalam cerita kalian? Terus gimana cara kalian nentuin pemerannya itu? Lihat dulu audiensnya, kalau misalkan audiens aku kan ini berarti audiensnya unit kan. Aku tentuin sesuai dengan karakter aslinya dari yang aku tulis gitu. Misalkan aku mau nulis tentang yang sedih-sedih, oh mungkin Friendly cocok, oh mungkin ini cocok kayak gitu. Karena pandangan orang itu berbeda kan. Pandangannya tuh langsung beda gitu. Misalkan aku nulis yang sedih-sedih tapi pemerannya tuh Gilang, jadi nggak cocok gitu loh. Jadi nentuin pemeran itu tergantung audiens buat aku ya. Terus kenapa perannya si A, si B gitu ya. Kalau untuk ceritaku yang baru-baru ini yang I Will Wait itu aku milihnya random sih. Kayak tiga-tiganya itu sebenarnya aku memilihnya random karena kebanyakan mereka yang ada di cerita aku dan cerita orang lain juga. Terus kayaknya lebih dapat feel-nya dari situ. Jadi kalau misalkan ditanya cara menentukan peran ya sesuai audiens. Kalau audiens aku bukan unit, mungkin akan berbeda lagi gitu perannya gitu. Kalau kalau cerita aku kan emang brothership ya. Jadi aku tuh ngelihat dari beberapa member ini yang aku brothershipnya mereka itu kayak yang keren banget gitu. Kalau kita ngelihat dia itu vibes-nya udah ya udah kayak adik kakak gitu. Makanya aku milih mereka jadi adik kakak di cerita aku gitu. Karena emang cerita aku tuh lebih condong ke persaudaraan. Kayak Sandi lebih cocok. Sandi Fadli itu kalau kita ngelihat dia secara kasar kayak oh iya nih dia adik kakak. Fajri sama Vicky oh iya nih cocok banget jadi adik kakak. Vibes-nya berasa sih kalau misalnya buat mereka gitu. Nah, tadi kan kalian bilang ya kalau awal kalian nulis itu untuk menjadi tempat meluapkan rasa aja gitu. Nah, kenapa tulisan jadi salah satu tempat cara kalian meluapkan apa yang kalian rasakan? Duh, agak berat ya pertanyaannya kalau dikasih tahu alasan. Jadi, aku kan anak tunggal, jadi ibaratnya tuh nggak punya saudara yang bisa diandelin atau tempat bercerita. Nah, lewat tulisan ini aku ngeluapin apa yang aku rasa. Emang sih aku anaknya nih suka berbagi cerita, tapi pasti butuh tempat yang lebih gimana ya, lebih bisa gitu loh untuk ngeluapin. Nah, aku lewat
kata sederhana yang aku tulis di puisi ini, cara aku ngeluapinnya. Tuh. Nah, keren. Kalau Kak Ares? Tempat healing, iya sih. Karena apa ya? Kita tuh sebagai manusia kan perlu tempat untuk bercerita. Nggak cuman penulis sih sebenarnya. Hampir semuanya gitu. Nah, kenapa nulis ini jadi tempat aku? Ini adalah resiko bercerita yang paling minim gitu. Kan kita nggak tahu kan orang lain akan seperti apa. Ketika kita misuh dengan gaya ini, misuh dengan gaya nggak tuh? Ketika kita meluapkan apa yang kita rasakan lewat tulisan ini, secara tidak langsung kitanya lega, tapi orang lain nggak tahu kalau kita tuh kenapa-napa gitu. Tempatku untuk bercerita ini adalah tempat aku untuk meluapkan gitu. Kalau misalkan ke orang lain, ya nggak apa-apa sih, ya aku juga suka gitu. Cuman resikonya lebih besar untuk dia tahu masalah aku gitu. Jadi menurut aku ya mungkin dengan bercerita ini banyak orang bisa merasakan apa yang aku rasain, tapi mereka nggak tahu itu sebenarnya rasa aku gitu. Kalau Kak I gitu juga nggak? Kalau aku kurang lebihnya sama ya kayak Nadia sama Aracel itu sama. Kalau semua orang kayaknya emang butuh tempat cerita, tapi ada beberapa orang yang ke nulis sebagai media buat dia ngeluapin ceritanya dia. Seenggaknya lebih ringan, tapi tanpa ada orang lain yang tahu kalau itu yang dia rasain gitu. Kalau ada nggak sih kesusahan yang kalian rasain saat lagi bikin tulisan itu? Sering sih, sering. Terutama waktu, yaitu kesulitan utama aku tuh di mood kan kayak mood swing gitu. Kalau nggak sesuai dengan moodku lagi jelek, itu ya berarti aku nggak bisa nulis. Itu langsung stuck, langsung ya udah aku tinggal gitu. Kalau aku juga kurang lebih sama sih moodnya sih, karena ketika nulis nggak ada moodnya itu ke audiens juga ke pembaca juga nggak nyampe gitu. Kalau moodnya nggak bisa diajak kerjasama ya itu kesulitan paling besar sih. Selain dengan misalkan nggak bisa milih kata-kata atau bagaimana, paling besar itu kesulitannya ada di mood sih. Kalau kesulitan itu pasti ada ya. Kan kalau buat cerita aku sendiri, itu kesusahannya lebih kayak gimana caranya ngejelasin kondisi dari cerita yang aku tulis tanpa menggunakan narasi yang terlalu panjang. Karena kan sebagian pembaca bahkan lebih milih skip narasi kalau narasinya terlalu panjang dan lebih fokus sama dialog. Padahal sebenarnya untuk narasi sendiri kan sebenarnya ngebantu juga untuk pembaca mengetahui gimana kondisi atau keadaan yang lagi terjadi di cerita itu. Nah, kalian kan beda-beda nih. Ada yang nulis puisi, ada yang nulis AU, ada yang nulis Wattpad. Jadi, apa sih ciri khas dari masing-masing karya kalian gitu? Oke, kalau dari aku mungkin puisiku agak beda ya dari orang lain. Aku tuh nggak terlalu banyak majas atau kata kiasan, tapi aku lebih ingin menyampaikan pesan yang ingin aku sampaikan atau alur cerita dalam puisiku itu yang ingin aku sampaikan. Nggak kata yang berbelit atau artinya terlalu jauh, tapi ya itu lewat pesan yang ingin aku sampaikan sih. Kalau Aras kan alternative universe ya, atau AU yang biasanya tuh orang-orang pakai screenshot chat atau screenshot Twitter gitu. Dari sekian banyak penulis-penulis AU, apalagi AU Unity itu, ciri khasnya di awal narasi itu udah pasti ada narasi. Jadi kalau misalkan kalian lihat itu kan ada yang dari awal sampai akhir tuh chat atau screenshot Twitter gitu. Tapi nggak di punya Aras itu pasti ada narasinya gitu. Dan biasanya tuh nggak pendek gitu. Jadi eh, kalau kalian lihat kalau kalian perhatiin gitu, punya Aras tuh pasti ada narasinya. Terus juga apa ya? Punya Aras tuh pokoknya yang kata-katanya tuh susah dicerna gitu, tapi masih bisa dicerna gitu. Intinya begitu. Ya sebenarnya kalau untuk saat ini sampai sih cuman mungkin kalau
cerita aku lebih banyak ke actionnya dibanding ke romance atau lebih menjurus ke persaudaraannya itu aja. Cuman kalau buat ciri khas yang benar-benar khas sampai saat ini belum ada. Ya, gimana sih cara kalian buat nentuin alur ceritanya itu? Kalau aku pertama tuh dibuat kerangka dulu, jadi kayak dibuat patah-patah gitu. Misalkan kayak Fajri makan sama keluarganya, Fajri ketemu sama ini, Fajri terus pulang gitu. Nanti habis itu diruntutin gitu. Fajri itu ketemu keluarganya ngapain sih? Terus habis itu habis ketemu keluarganya, habis makan sama keluarganya tuh ketemu sama si ini ngapain sih? Gitu. Nentuin alurnya tuh kayak gitu. Memang nggak nggak gampang ya nentuinnya kayak nanti habis ini dia harus ngapain ya. Jadi habis ini dia harus ngapain itu. Cuman ya dilatih kan itu. Paling tentunya eh, dengan ke apa ya kecocokan aja diserak-serakin gitu. Kayaknya alur ini cocok deh sama pesan yang aku mau kayak gitu sih. Paling kalau mau nentuin alur ya pakai kerangka dulu kalau aku. Untuk alur sebenarnya itu ngalir dengan sendirinya karena emang dari awal kan aku sama kayak Aras udah nentuin kerangkanya atau nentuin outline dari atau garis besar dari cerita yang aku mau. Jadi udah tahu tujuan dari cerita yang aku buat itu mau kemana arahnya. Alurnya jadi ngalir aja. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek atau kehilangan mood buat nulis lagi? Dan gimana cara ngebalikin mood itu lagi? Aku sering sih, sering ngerasa capek, kehilangan mood. Makanya kan aku nulis tuh kayak nggak ada waktunya gitu loh, sesuai moodku mau upload kapan. Terus kalau moodnya lagi jelek ya untuk apa aku nulis kalau nanti pesannya nggak sampai. Kalau mood lagi bagus ya suasananya itu cepat dapatnya. Cara balikinnya ya aku biasanya cari hiburan atau enggak tidur biar fokus lagi, biar moodnya balik lagi. Karena moodku bisa balik kalau udah tidur. Bukan karena ngeliat foto Friendly. Itu cukup ya. Ngeliat foto Friendly atau Masin yang lain, siapa tahu moodnya langsung balik lagi. Kan ada. Bisa, bisa, Jangan, bisa. jangan dibuka di sini ya kawan. Enggak. Udah lanjut ke Aras gimana? Em, Merasa capek atau kehilangan mood itu semua orang pernah pasti ngerasain kayak gitu ya. Ya aku juga pernah malah. Bahkan kalau kalian lihat mood aku untuk nulis apa cerita yang baru-baru aku tulis ini itu 2 bulan. Lama memang. Cara balikinnya ya eh, mungkin nonton film yang relate atau kayak gimana. Terus nonton hiburan sih, cari hiburan aja. Dengerin musik kayak gitu. Dengerin lagu-lagunya Unity. Udah dengerin apa hari ini? Dengerin lagu, nonton. Ya gitu sih. Itu biasanya ngebalikin mood untuk nulis gitu. Kayak misalkan habis dengerin lagu, dapet insight dan dapet mood nih. Kayaknya ini asik ya gitu. Paling itu sih caranya. Kalau nggak nonton, dengerin lagu, cari hiburan sih. Kalau aku sendiri kalau buat balikin mood itu biasanya baca komentar sih. Baca komentar di komentar readers aku. Itu tuh kalau komentarnya mood banget sumpah apalagi kalau misal komentarnya itu yang marah-marah kebawa emosi sama karakter yang dan itu emang mood banget. Itu biasa benar-benar mood buster banget sih kalau buat aku sendiri. Aku mau nambahin lagi, Olin, boleh nggak? Apa tuh? Boleh, boleh. Sama sih, aku juga sih. Jadi setiap aku publish tuh aku selalu mengharapkan adanya feedback dari kalian gitu. Misalnya kayak apapun, kritik boleh, saran boleh. Jadi itu yang Ya, buat mood balik ya, buat kayak, ih si ini akhirnya dapet nih pesan dari aku, akhirnya dapet nih ini dari aku gitu. Jadi ngebalikin mood kayak kayaknya asik nih kalau kita buat lebih panjang lagi gitu sih. betul. Jadi kayak buat semangat lagi ya. Iya benar. Benar-benar benar. Itu sih, itu juga termasuk sih aku nambahin dikit. Iya sih. Itu apalagi lihat replaynya kan aku biasanya upload di Twitter kan. Itu ada yang bilang Kak Nat bagus gini-gini lanjutkan. Itu kayak
ngembaliin banget sih, ngembaliin semangat baru ke kita. Bener-bener ngerasa kayak didukung penuh ya. Iya, benar. Ada nggak makna atau pesan tertentu dari tulisan yang kalian buat? Tentu ada dong, karena hal itu yang paling utama ya. Kayak lagu satu nggak tuh? Kayak Feli. Oke, ini bisa ini Karena apa? Gue mulu gitu. Lanjut. karena kayak tiap tulisanku itu selalu aku selipin pesan atau makna lah tertentu, kayak memberi semangat ke kalian, karena aku percaya kalau kita bisa membagi semangat ke orang lain, pasti feedbacknya semangat ke diri kita sendiri juga. Gitu sih salah satu contohnya. Kalau aku ya pasti ada lah. Malah itu adalah tujuan utama untuk nulis gitu. Kalau aku sekarang ini ya, terlepas dari mungkin healing dan mengeluarkan hobi ya, pasti akan ada pesan di setiap cerita gitu. Kalau aku sama kayak Aras. Mungkin emang kalau misalnya sebelum sama kayak Aras, sama kayak Nadia, sebelum kita nulis, emang dari awal kita mau ngasih pesan dari tulisan kita itu sendiri. Kalau kayak tulisan aku kan maknanya kan itu lebih ke kasih sayang dan pengorbanan. Kayak ngasih tahu kalau setiap orang tuh punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayangnya dan nggak selalu bisa terucap lewat kata. Kayak gitu. Nah, tadi kan di setiap tulisan kalian tuh pasti punya pesan dan maknanya tersendiri. Gimana sih cara kalian biar pesan itu tuh sampai ke pembaca kalian gitu? Kalau aku dulu ya. Kalau Iya. aku moodnya harus bagus dan sesuai. Misal aku ingin menyampaikan pesan semangat. Kalau akunya nggak semangat, apa bisa pesan itu sampai? Jadi setiap tulisanku itu berusaha aku kasih ibaratnya tuh nyawa, biar mereka yang baca tuh juga ngena. Terus kalau caranya itu biasanya aku nyari tempat yang sepi, terus dengerin lagu yang sesuai. Terus paling utama itu aku nulis harus di malam hari. Nggak bisa aku nulis di siang hari, itu jarang banget bisa. Soalnya kan kalau suasana hening atau gimana kan kita lebih bisa ngena, apa yang kita tulis tuh bisa lebih sampai gitu loh. Aku ngerasanya gitu sih. Kalau Ara sama sih, harus ada mood yang sesuai gitu, eh, harus ada apa ya, perasaan kita yang bisa kita sampaikan juga gitu. Kita nggak bisa nulis adegan-adegan sedih kalau misalkan aku nggak bisa nulis adegan sedih kalau misalkan aku lagi happy, karena feelnya ikutan happy gitu. Caranya biar eh, mood itu ada adalah ketika aku mengalami kejadian itu, aku coba review lagi apanya, tulisan-tulisanku, ceritaku. Ada nggak nih yang mau aku tulis gitu. Ujung-ujungnya yaitu tempat untuk healing, untuk meredakan sedih mungkin ya gitu. Biasanya caranya kalau misalkan emang lagi nggak sedih gitu, misalkan lagi nggak sedih tapi aku harus apply tulisanku, ya dengerin lagu atau nonton film yang memang sedih, memang ngena banget, dan akhirnya nanti mood itu kan kebangun sendiri sehingga tulisan aku juga bisa ditulis dengan baik dengan nyawa yang ada gitu. Benar kata Nadia, dengan nyawa yang ada gitu, harus ada nyawanya di setiap tulisan. Ya, kalau aku setuju juga sama Nadia sama Arasel. Emang kalau kita nulis itu kan harus sesuai sama mood juga ya. Nggak mungkin kita nulis cerita sedih kalau kitanya lagi happy. Nggak mungkin kita nulis happy kalau misalnya kita sedih. Nggak mungkin juga kita nyuruh orang semangat kalau kita sendiri nggak semangat. Jadi kita harus menyamakan mood kita supaya untuk pembacanya kita itu lebih ngerasa. Dan pesan yang kita itu tuh lebih sampai ke mereka semua gitu. Oke. Kalau pernah nggak sih kalian tuh stuck di satu bab gitu, entah tiba-tiba lagi nulis bad mood atau mungkin bingung ini mau ngelanjutin kayak gimana? Pernah nggak? Puisi ya nggak nih? Iya, puisi juga. Nih kamu harus jawab ya. Kalau aku sering lah, pasti pasti itu sering tiba-tiba nulis sudah sampai 4 baris gitu ya. Tiba-tiba nggak tahu mau ngelanjutin gimana, ya udah aku tinggal. Pernah Mungkin juga
stuck di satu bab tuh kayaknya hal yang biasa sih. Kayak udah pasti pernah. Kalau misalkan tiba-tiba udah nulis nih sampai tengah-setengah, terus tiba-tiba, aduh bingung nih, ini mau digimanain ya? Moodnya udah hilang, terus kata-katanya juga ada yang mungkin nanti nggak dapat sama pembacanya dan sebagainya. Ya udah, itu nggak bisa dipaksain untuk kita lanjut. Itu akan lebih menghambat dan malah nanti ke pembacanya nggak dapet gitu. Malah pesannya nggak dapat, feel-nya nggak dapat, malah jadinya nggak bagus gitu. Mending ditinggal kalau aku tuh. Ya kalau aku juga pernah. Kalau misalnya lagi stuck ya sama, mungkin bakalan lebih milih ninggalin tulisan dulu, terus istirahat, ngelakuin apapun yang sekiranya bisa jernihin pikiran sementara. Soalnya kalau dipaksa juga kitanya malah capek karena nguras banyak tenaga, feel-nya juga nggak dapet. Gimana nih cara kalian ngatasin yang tadi aku bilang kayak stuck di bab gitu atau berhenti di tengah proses itu gimana cara kalian ngatasinnya? Ya sama sih kayak yang tadi, ngalihin perhatian bentar, terus tidur, terus ya cari yang seger-seger kayak fotonya Mas Yun, fotonya Iya, Henry. ya Penny kali Masiun. Bang Sen juga kali. Lah berarti apa nama Bang Sen doang bukan Masiun. Enggak, 88-nya juga kok. Jangan gitu dong, jangan mancing dong. Kalau Kak Aras gimana nih Kak? Ya ditinggal kata tulisannya. Kan udah ditinggal, nanti cari insight baru. Misalkan kayak mungkin nonton film atau dengerin lagu gitu kan. Karena ketika nonton film atau dengerin lagu yang ada ceritanya, itu lebih ngebawa kayak kayaknya ini bagus deh kayak gitu-gitu. Pokoknya cari cari hiburan-hiburan lah. Ada nggak sih yang bisa aku cari di ini gitu. Kadang kalau udah sampai stuck banget gitu ya udah, aku coba istirahat dulu dari tulisanku, cari kesibukan lain supaya nanti tulisan itu lebih dapet gitu, lebih lebih bagus lagi gitu daripada dilanjutin malah nantinya nggak baik nggak bagus gitu. Paling ya gitu sih, nonton film karena kan film ada ceritanya kan, itu ada insight barunya gitu. Sama ngelihat, sama sih ngelihat yang seger-seger itu udah nggak bisa dipungkiri itu. Ya kalau aku sama kayak Arasel ya, kayaknya istirahat bentar, terus nyari kesibukan ya. Soalnya kalau misalnya kita tetap paksain buat nerusin padahal kitanya udah stuck, ya feel-nya juga nggak akan nyampe. Film, buka Twitter, ya kan, ngeliat yang seger-seger, seenggaknya otak kita lebih refresh ya, gitu. Iya, oke. Untuk puisi nih, dapat kata-kata indah tuh dari mana sih? Kata-kata indah itu biasanya aku kalau misal nih aku dikasih satu tema itu kalau ya aku dikasih satu tema tentang ini, aku cari referensi di buku di internet, terus aku cari-cari majasnya itu di KBBI. Kebetulan aku punya KBBI yang udah sejak aku SD kalau nggak salah aku punya itu, jadi itu kayak pedoman aku gitu. Aku cari-cari kata-kata di situ, tapi nggak menutup kemungkinan aku nemu kata-kata indah itu di platform sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok. Nah itu kalau aku nemu gitu, aku catat di notes atau di buku gitu. Nanti sewaktu-waktu kata-kata itu ingin aku gunain, aku tinggal ngambil gitu sih. Kalian kan udah dipublish, pasti banyak menuai komentar-komentar. Pernah nggak ngerasa kalau karya kalian tuh nggak dihargai gitu? Oh, tentu saja sering kawan. Di hate, di judge itu hal biasa. Jadi kayak udah makanan sehari-hari sih sebagai eh apa ya, penulis. Kayak aku nggak pernah bilang aku penulis sih. Lihat tulisanku yang dipublish tuh pasti ada hate comment yang misal tulisan lu gitu-gitu aja sih Nat gitu, atau enggak Kak Nat apaan sih tulisannya gini, atau enggak yang baru saja aku dapat itu
tulisan lu alay gini. Itu hal yang biasa. Terus pernah yang paling parah itu 2 hari yang lalu aku dibilang gini, lu nggak bisa nulis, nggak usah nulis gitu. Itu sih, tapi aku percaya kalau kita nulisnya dari hati, apapun yang dilakukan dari hati, niatnya baik, niatnya tulus, Tuhan udah ngatur kok hasilnya kayak gimana. Gitu sih, aku nggak pernah sebisa mungkin yang nge-head komen tulisanku, aku balas dengan head, jangan sampai itu terjadi. Jadi aku buktiin dengan karya, aku terus nulis, terus ngasah apa yang aku bisa, terus ngasah potensi diri aku dalam nulis atau musikalisasi puisi. Itu sih, ingat kata Unity, karya kami, klarifikasi kami. Nah, itu yang ingin aku tunjukkan gitu. Kak Aras? Kalau merasa sih pasti pernah, cuman tuh bukan kalau Kak Nadia tuh tadi dia nemu hate comment gitu kan, tapi kalau aku lebih ke tulisan aku, cerita aku ini malah tidak apa ya, tidak terbaca, bukan tidak terbaca juga ya, tapi nggak ada yang excited dengan tulisan aku itu. Buat aku adalah contoh perasaan aku, tulisanku tuh nggak dihargai gitu. Tapi sejauh ini aku belum nemu sih. Jangan sampai tuh ya nemu yang kayak di hate atau benar-benar sampai nggak dihargai banget, itu belum pernah sih, nggak pernah juga gitu untuk nemuin kayak gitu, dan semoga aja nggak ada. Tapi kalau merasa nggak dihargai itu pernah sih, pernah. Tapi ya nggak parah-parah banget sih, nggak sampai kayak karena dia gitu. Cuman ya pernah aja, pernah ngerasa, tapi mungkin memang nggak kelihatan, cuman ada rasa, oh ini ya rasanya kalau tulisanku tuh nggak diapresiasi, nggak di ini, nggak di itu gitu. Ada perasaan, pernah ngerasain rasanya nggak dihargai, cuman bukan dalam bentuk di ejek, di hate, tapi mungkin dalam bentuk lebih halus kali ya. Tuh. Semoga nggak ada ya, Ras. Semoga. Amin nggak ada. Jangan sampai nanti seperti saya. Kak Ii? Cuman ya gitu, kita ngerasa nggak kurang apa ya, kurang dihargai itu ketika mereka kayak nggak apresiasi sama tulisan kita. Sebenarnya apresiasi itu bukan kayak yang muji atau gimana, seenggaknya cukup nggak ngebanding sama tulisan lain, itu tuh udah cukup buat kita gitu. Apalagi sampai yang itu ya, nge-repost tanpa Tanpa izin. Aduh, berat itu sih. Itu berat. Itu Karena itu itu tulisan saya sudah berulang kali. Jadi ya udahlah. Ada nggak sih pesan atau tips dan motivasi untuk unit atau mungkin yang lagi denger ini, untuk yang lagi nyoba buat belajar nulis atau berkarya yang lainnya? Dari aku, jangan berhenti berkarya, terus berikan yang terbaik. Asah bakat dan kemampuan kalian selagi bisa, lakuin semuanya dari hati. Karena apapun yang dilakuin dari hati dengan niat yang tulus, pasti hasilnya luar biasa kok. Itu aja sih, semangat. Kalau dari aku, tipsnya adalah kalian sering-sering membaca. Sering-sering baca, kalian lihat di situ misalkan ada kata-kata yang bagus, ada cerita yang dikemas dengan kata-kata yang menarik, ya cobalah lihat deh. Tipsnya itu sih, sering-sering baca dan sering-sering untuk nulis, sering latihan. Karena dengan latihan kan lebih ini ya, lebih enjoy gitu. Mas Yun nggak tuh, Unity aja kalau mau perform pasti latihan kan. Kalian juga kalau mau nulis, mau berkarya juga banyak latihan. Pesannya jangan takut sama tulisan kalian, jangan takut sama cerita kalian, jangan takut mau publish. Unit yang mau coba belajar nulis atau baru mau mulai nulis, jangan lupa sama kayak Aras, belajar nulis terus sering-sering baca, karena kan baca juga kita bakalan tahu kata-kata yang bagus buat tulisan kita nanti. Belajar nulis juga, semakin lama, semakin sering kita nulis, semakin bagus juga tulisan kita.
fokus nanti tulisan kita bakalan dibaca sama orang. Nanti tulisan kita bakalan bagus nggak ya? Itu bakal urusan nanti, karena itu semua bakalan berjalan dengan sendiri, sama kayak yang Aras bilang. Nanti juga lama-lama kita bakalan terbiasa buat nulis. Jadi tetap semangat, terus belajar, jangan pernah capek. Nah, tanya terakhir nih. Ada nggak sih pesan-pesan buat unit dan unity? Ada dong, sehat terus ya buat Unity ataupun unit. Semoga kita semua lekas dapat restu dari waktu untuk ketemu. Terus jangan lupa terus berikan yang terbaik, jangan lupa sebar hal baik untuk sekitar. Tetap semangat jalani harinya. Semoga hari dan hal baik selalu bersama kalian. Sehat-sehat. Semoga kita lekas ketemu dan love you and God bless you guys semua. Kak Rasel, gimana nih pesan-pesan buat unit ataupun unity? Pesan untuk Unity, semangat kalian semua. Semangat membuat kita semakin jatuh cinta, anjay. Semangat untuk karyanya, semangat untuk semuanya, jaga kesehatan, baik-baik di sana. Jangan lupain kita semua di sini. Kapan-kapan ini yang ada di podcast ini boleh lah ya diundang ya sama kalian ya. Amin. Amin. Amin ya, bisa diundang kita. Untuk unit, terus berkarya, belajar, jangan sampai apa yang kalian sudah punya itu membuat kalian puas. Terus ya mau belajar. Terus apa ya? Jaga kesehatan aja di sana deh. Semoga kita cepat-cepat bisa ketemu. Semoga bisa semakin kompak lah untuk mencintai Unity. Asik. Satu lagi deh, promosi karya kalian dong. Judulnya apa aja, terus kalau mau tahu karya kalian tuh bisa lewat mana? Oke, aku dulu ya. Mungkin di sini kenal aku dari Twitter. Jadi untuk puisi aku, untuk tulisan untuk Unity itu ada di pin Twitterku Nadia RZH__ atau Nadia Cupcake. Nadia Cupcake Ava Family itu. Terus ada di like Instagram aku Nadia RZH_ sama TikTok aku Nadia RZH juga. Semoga kalian suka dengan karyaku. Kalau aku ada di pin Twitter, karena iya mungkin kalian juga tahu aku di Twitter. Ada di pin Twitter aku, di situ ada momen kan. Nah, ada tulisan Your Alternative Universe paling atas. Kalian bisa cek di situ. Ada beberapa karya aku juga yang ongoing dan udah selesai. Terus aku juga lagi mau menulis sesuatu, tungguin aja di Twitter nanti. @drearanix DRHE_ARANIXX, Avanya Ava Fajri Judes, Arasel, pokoknya kalau ada nama Arasel itu berarti Arasel. Tuh. Ditunggu ya kalian yang punya karya juga. Ayo, kalian bisa tag aku, nanti aku bantu. Siap. Kalau Kak Ii gimana? Kalau aku sendiri kan di Wattpad ya. Jadi kalian bisa buka Wattpad, terus cari nama aku Mai Chanchen 630. Nanti di situ ada beberapa tulisan aku. Salah satunya Rumah Tentratap yang udah selesai, dan ada satu yang masih ongoing. Oh ya, aku nambahin dikit sih. Dalam waktu dekat aku mau rilis 4 buku. Yang satu udah mungkin dari kalian udah baca, yang antologi puisi buat Bangsaen. Terus yang Aksara Waktu itu juga udah jadi. Terus masih ada 2 yang coming soon. Insya Allah bulan Desember akan rilis. Jadi tungguin aja, oke? Jadi tunggu karyaku selanjutnya. Ada nanti untuk pengumumannya ada di Twitter sama Instagram atau mungkin di TikTokku nanti. Oke, siap Kak Nat. Nah, udah gak kerasa ya, udah lama juga nih kita ngobrolnya. Sebelum kita tutup episode kali ini, kita mau ngucapin makasih buat Kak Nadia, Kak Ara, sama Kak Ii yang udah mau nyempatin waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng Unit Podcast. Jika ada kata-kata yang tidak mengenakan atau sikap kita yang tidak mengenakan, kita mohon maaf. Makasih juga udah mau sharing-sharing tentang pengalamannya dan udah mau ngasih pesan-pesan yang bermanfaat juga buat unit yang lainnya. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya.
Dan segitu aja buat episode kali ini. Sampai jumpa di next episode. Dadah! Untuk dengerin podcast kita, bisa melalui Spotify dan YouTube Unit Podcast. Dan jangan lupa follow Instagram dan Twitter kita @unit_podcast untuk ikutin update terbaru ya. Thank you.